Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mengenal Encyclopedia of Science mengenai bioreservasi. Bioreservasi adalah teknik pengelolaan makanan secara biologis yang bertujuan untuk menyediakan pembuatan bahan kimia seperti asam laktat, asam asetat, klorida, dan nitrit. Berbagai penelitian sejak tahun 1990 menunjukkan bahwa bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen melalui metabolit mikroba dan prosesnya berisi. Bakteri asam laktat dan aktivitas antimikrobanya. Bakteri asam laktat mendominasi ekosistem mikroba pada produk daging yang dikemas vakum atau dalam atmosfer termodifikasi. Aktivitas antimikrobanya meliputi yang pertama ada pengurangan pH, kemudian ada produksi asam organik seperti asam laktat dan asam asetat, produksi CO2, produksi H2O2, produksi bakteriosin, persaingan untuk mendapatkan nutrisi, dan produksi metabolit lain seperti diacetyl dan reuterin. Bakteri ini dapat digunakan untuk mengawetkan produk daging tanpa mengubah kualitas sensoriknya secara signifikan. Kemudian, asam organik dalam bioreservasi. Jadi, bakteri asam laktat menghasilkan asam organik melalui fermentasi karbohidrat yang dapat dimetabolisme. Aktivitas antimikroba asam organik meningkat seiring dengan menurunnya pH. Oleh karena itu, aktivitasnya akan lebih tinggi pada sosis fermentasi dengan pH 4,5 dibandingkan pada produk daging matang dengan pH 6,3. Di sisi lain, efek penghambatan dapat dicapai dengan meningkatkan penambahan asam organik ke produk dengan pH tinggi. Kemudian ada produksi CO2 dan H2O dalam biopreservasi. CO2 menghambat pertumbuhan bakteri aerob dengan mengurangi tegangan oksigen dalam kemasan. Sedangkan H2O2 dapat merusak membran sel bakteri tetapi dapat menyebabkan perubahan warna dan oksidasi lipid pada produk daging. Kemudian di sini ada bakteriosin. Jadi bakteriosin adalah senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Contoh utamanya yaitu nisin, yang efektif melawan Listeria monocytogenes dan Bacillus sp. Beberapa bakteriosin hanya menghambat bakteri spesifik, sementara yang lain memiliki spektrum luas. Di sini ada klasifikasi bakteriosin. Yang pertama yaitu ada kelas 1, yakni lanthionin, yakni mengandung asam amino termodifikasi, contohnya yaitu nisin. Kemudian yang kedua ada kelas 2, ada peptida kecil stabil panas termasuk pediosin yang efektif melawan listeria. Kemudian yang ketiga ada kelas 3, yaitu protein besar peka panas yang tidak stabil pada suhu tinggi. Produksi dan mekanisme kerja bakteriosin. Bakteriosin bekerja dengan merusak membran sel bakteri, menyebabkan kehilangan ion esensial, dan akhirnya membunuh sel. Nah, efektivitasnya bergantung pada pH, suhu, dan keberadaan garam atau lemak dalam produk makanan. Produksi bakteriosin dipengaruhi oleh substrat spesifik, pH lingkungan, dan konsentrasi natrium klorida. Kemudian ada resistensi bakteriosin. Jadi beberapa bakteri seperti Listeria monocytogenes dapat mengembangkan resistensi terhadap bakteriosin. Untuk mencegah resistensi, bioreservasi harus dikombinasikan dengan metode lain, seperti pendinginan dan pengemasan vakum. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi bioreservasi dalam industri pangan. Yang pertama ada sosis fermentasi. Penambahan Pediococcus acidilaktisi yang menghasilkan bakteriosin mampu mengurangi listeria hingga 3,4 log unit. Lactobacillus sp ini juga menunjukkan efek penghambatan listeria selama fermentasi. Yang kedua yaitu daging yang dimasak dan diiris. Jadi Listeria monocytogenes ini dapat masuk melalui kontaminasi pasca pemrosesan. Yang ketiga yaitu daging segar. Leuconostogelidum dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan Clostridium, penyebab pembusukan daging sapi dalam kemasan vakum. Kemudian yang terakhir yaitu regulasi dan keamanan bioreservasi. Jadi penggunaan kultur starter dan bakteriosin harus memenuhi peraturan Uni Eropa dan FDA.
Bakteri asam laktat umumnya aman atau geras, tetapi beberapa strain dapat menghasilkan amina biogenik yang perlu dikontrol. Nah, evaluasi efek sensorik dan toksikologi harus dilakukan sebelum diterapkan secara luas dalam industri makanan. Kesimpulannya, jadi bioreservasi ini adalah metode potensial untuk mengurangi penggunaan pengawet kimia dalam produk daging. Kombinasi bakteriosin, kultur starter, dan metode pengolahan lain dapat meningkatkan keamanan dan umur simpan produk. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan aplikasi di industri pangan. Sekian presentasi dari saya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Baik, izin bertanya. Eh, Pertanyaannya, bagaimana bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri aerob? Baik. Bagaimana bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan bakteri aerob? Jadi bakteri asam laktat itu akan menghasilkan yang namanya CO2 yang mengurangi tegangan oksigen dalam kemasan, nah sehingga menghambat pertumbuhan bakteri aerob. Jadi bakteri aerob itu adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh dan bertahan hidup. Apakah dimengerti? Terima kasih. Oke. Kemudian selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, izin bertanya. Ya. Eh, Pertanyaan saya yaitu mengapa pada H2O2 itu dapat menyebabkan perubahan warna pada produk daging? Oke. Jadi H2O2 itu dapat menyebabkan perubahan warna pada produk daging karena H2O2 itu bersifat oksidatif dan dapat bereaksi dengan lipid serta pigmen daging yang menyebabkan perubahan warna dan oksidasi lemak. Apakah dimengerti, Rija? Bisa, terima kasih. Oke. Cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.